Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut, barangkali ada pertanyaan yang tadi, kita akan pindah ke tema lain. Karena tema tadi saya pikir sedikit saja lah. Nanti minggu depan. Ini belum mulai ya tadi, baru pemanasan. Kira-kira abot ora ya? Jangan bareng-bareng ya, abot bikul bareng-bareng. Ya tadi sekedar. Nanti kalau udah masuk ringan, itu cuma sekedar bahwasanya kitab ini tidak bertentangan dengan HPT. Ini itu aja. Maka kita pakai kitab ini tidak pakai usul salasa, tidak pakai akidah wasatiyahnya Indonesia. Jika tidak pakai karya-karyanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi kita pakai ini karena yang sesuai dengan HPT akidah atau sunnah ini. Selesai ini Khalidah Bahya, insyaallah. Sudah harapnya Bahya, saya taufik, insyaallah. Sedang bersiskar. Pertanyaan ini saya bertanya. Jadi terkait dengan akidah itu. Saya malah dapat pertanyaan dari murid ketika saya menyampaikan tentang IPA, tentang struktur alam semesta, bahwa itu ada gambaran bahwa bumi dibandingkan dengan alam semesta, jadi ibaratkan satu kerikil kecil di tengah padang pasir. Kemudian ada murid saya yang bertanya, Allah itu akan turun di sepertiga malam ke bumi. Jadi dipahami, dia memahaminya begini, gimana caranya Allah masuk ke bumi yang kecil? Gimana cara Allah itu masuk ke bumi yang kecil ini? Katanya sepertiga malam Allah akan turun. Gimana Allah ini itu masuk? Nah ini memang harus saya mendapatkan jawabannya. Yeah. Maka kalau kita pahami, memang pun di Aqidatul Awam pun kita juga tidak boleh meyakini bahwa Allah itu berada di tempat manapun kan begitu. Moga Ustaz. Ya benar. Ya seperti yang saya terangkan tadi, sebelum ada alam raya jagat sisinya sudah ada Allah. Jadi Allah itu tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan waktu, karena tempat dan waktu itu Allah yang mencipta. Dan Allah itu yang selalu kita baca terus, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi kalau kita lihat di YouTube itu bumi yang kecil, ada yang lebih besar sekali ya. Allah jauh lebih akbar dari itu, lebih agung dari itu. Yang namanya Arsy Rahman itu melebihi jagat raya dan langit 7. Lebih besar lagi. Wa yahmilu arsy rabbika wa yahmilu arsy itu tamannya 8. Yang mainin tamannya. Jadi ini Arsy Rahman itu disangkali malaikat itu gedenya minta ampun. Gedenya langit 7 sama langit gedenya minta ampun. Itu disangka oleh malaikat, berarti malaikatnya lebih besar dari Arsy. Ada yang lebih gede lagi dari jagat raya itu. Kalau lihat di YouTube dari kecil, dari bumi kecil. Ada yang besar yang minta ampun, ada yang bintang yang besar yang malaikat jauh lebih besar dari itu. Dan Allahu Akbar, Allah itu lebih besar dari semua. Iya. Jadi makanya mazhab Asy'ari, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, Maturidi, Atsari itu cenderung ketika ada Allah nuzul ditafsirkan dua hal. Satu, wis pokoknya ayat yang ngomongi kayak ini percaya istilahnya itu orang usah ditafsirkan, wis ngono wae. Serahkan sama Allah, enggak usah dipikirkan. Pokoknya ayatnya baca, kita baca. Enggak usah dipikirkan, hanya Allah yang tahu. Kenapa? Loh, Allah sama makhluk kan beda. Allah itu ghaib, kita itu jism, benda. Wis beda pokoknya enggak usah ditarik. Karena beda itu jangan mungkin macam-macam. Nggak akan nyampe kita itu hanya tahu sesuatu yang nampak, yang wujud. Sesuatu yang nggak wujud itu kita nggak tahu, maka masih dipikirkan maknanya. Satu. Yang kedua, ditakwil. Yang turun itu bukan Allah tapi rahmat. Jadi setiap sepertiga malam itu rahmat Allah turun, ampunan Allah terbuka, sehingga sepertiga malam doa banyak-banyak, minta sesuka yang kita mau, beristighfar banyak-banyak ya. Karena di situ rahmat Allah turun. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur itu nama waktu ya, bukan nama makan. Kalau kita tanya kan sahur itu nama makan ya, makan sahur. Itu waktu. Jadi cuma waktu, karena
Ya, jadi dalam Arab itu waktu itu banyak. Sebelum subuh kisaran setengah jam, 1 jam itu namanya waktu sahur. Ya, jadi waktu sahur itu waktu yang sangat efektif, sangat baik untuk berdoa. Karena di situ rahmat Allah turun, di situ ampunan Allah turun. Nah, ini maksudnya seperti itu. Jadi jangan diartikan Allah itu turun. Kalau turun ya, habis turun di sini pindah kan setiap siang malam kan muter terus, naik ke barat ke barat ke barat ke barat terus. Ya Gusti kerjanya Allah muter aja, ya kan kayak gitu. Nah ini makanya kita tolak itu, menafsirkan apa adanya. Allah harus lupus dari kiri, was itu namanya membendakan Allah. Karena Allah itu laisa kamitslihi tidak serupa dengan apapun. Maka di HPT pun disebutkan, gitu ya. Kalau di jalan tol juga ada itu. Wasyartu sihatil i'tiqad fi dzalika alla yakuna fi syai'un yang mesti tanzih wa ulumul maqam al-ilahi an musyabahatil makhluqin. Kalau sekiranya ada sesuatu yang kiranya itu menyerupai ayat-ayat yang menyerupai makhluk ya kayak tadi itu, maka kita menafsirkannya sesuai dengan kesucian kemahasucian Allah dengan tanpa menyerupakan dengan makhluk apapun. Fa'in warada ma yuhimu dhahiruhu dzalika fil mutawatir. Sekiranya di dalam ayat mutawatir itu ada yang kok seakan-akan maknanya itu mirip dengan makhluk. Allah turun, yang turun makhluk ya. Benda kan turun, batu turun dari langit, batu turun dari langit, kan itu benda kan. Nah, kalau ada ayat yang seperti itu, wajib al-irad anhu bitaslimillah fil ilmi bima'nahu mal i'tiqad bi anna dhahir wal murad. Kita serahkan maknanya kepada Allah dengan kita berkeyakinan bahwa makna zahir itu bukan makna yang diingini oleh nas. Jadi ketika Allah turun itu bukan turun seperti itu yang dimaui oleh nas. Terus kayak apa? Wallahu a'lam. Tapi tidak seperti itu. Tidak seperti makna ya. Au ditakwilin taqumu alaihi al-qara'in al-maqbulah, atau ditakwilkan dengan indikator-indikator yang bisa diterima. Ini detail lagi nanti indikator itu ada 4, indikator akliyah, syar'iyah, urfiyah dan sebagainya ya. Jadi ketika ada ayat yang seperti itu, maka bagi kita ada 2 yang kita lakukan. Taslim, pokoknya lafali kayak gini, ini maknanya orang kayak ngono, dan Allah itu laisa kamitslihi. Terserah maknanya, tak serahkan sama Allah, saya nggak tahu. Jadi wallahu a'lam, itu namanya takwil atau taslim. Atau pakai jalur yang kedua, takwilkan. Maka apa namanya kayak Yatullah fawqa aydihim, arti qudratullah fawqa qudratihim. Tangan Allah di atas tangan mereka itu bukan berarti ketika para sahabat sedang berbaiat kepada Rasul gini kan berbaiat kan. Kemudian Allah di atasnya tangannya ikut gini. Pimpah. Orang ngono rusak tatanan tauhid kalau begitu. Maka kita takwil maksudnya itu qudratullah fawqa qudratihim. Nah, gitu kan? Ya, sini paham ya? Ada lain? Baik, kita minta tema lain. Oke. Nah, fikih yang ini takrif karya Abu Suja. Al-ghayatu wat-taqribu. Ya, al-ghayah wat-taqrib. Pengarangnya siapa? Al-Qadi Abi Suja' Ahmad bin Husaini Al-Asfahani. Taghammatahullahu bi rahmatis, semoga Allah menaungi dengan rahmatnya, wa nafa'ana bi ulumihi, dan memberikan manfaat ilmu-ilmunya kepada kita. Nah, ini fikih mazhab Syafi'i. Nah, kenapa kok saya pakai fikih yang ini kok mazhab Syafi'i? Karena nggak pakai HPT. Saya pakai juga HPT, bukan nanti nggak pakai. Cuman HPT itu kalau kita buka, ini sifatnya al-irsyadat, himbauan ataupun tuntunan. Tuntunan
tuntunan. Di dalam fikih itu ada syarat, ada rukun, ada sunnah, ada hay'ah, macam-macam. Dan setiap rukun, syarat, sunnah itu punya implikasi hukum. Punya implikasi hukum. Misal dalam sholat, kalau meninggalkan rukun, bagaimana hukumnya? Kalau meninggalkan syarat, bagaimana hukumnya? Kalau meninggalkan sunnah ab'ad, bagaimana hukumnya? Kalau meninggalkan sunnah hay'ah, bagaimana hukumnya? Itu punya implikasi semua dalam fikih. Di HBT itu sifatnya itu tuntunan. Sehingga kalau kita baca HBT tidak ada rukun, tidak ada syarat, tidak ada sunnah, sebutkan semua. Maka kalau kita baca wudhu, langsung sekiranya hendak wudhu maka bacalah bismillah, lalu basuh tangan, lalu kumur-kumur, lalu basuh hidung, ya kan? Lalu cuci muka. Pertanyaannya, kalau enggak baca bismillah wudhunya sah enggak? Kalau enggak kumur-kumur wudhunya sah enggak? Kalau enggak istinsyak menghirup air ke hidung sah enggak? Nah, ini kan nggak disebutkan di HPT. Kalau kita terpaku pada HPT, maka seakan-akan semua itu rukun. Nah, kalau semuanya rukun, berarti kita sudah menyelisihi ijma ulama. Padahal Muhammadiyah itu juga pakai ijma. Ya, mau ijma. Ijma ulama kan mengatakan bahwasanya yang namanya kumur-kumur itu sunnah, bukan rukun. Nah, kalau kita mengatakan itu harus dilakukan, kalau nggak kumur-kumur, nggak sah hukumnya. Di HPT tulisannya begitu. Ini tuh. Kalau nggak mau masuk apa namanya telinga, nggak sah hukumnya. Kan di HPT begitu. Kalau habis wudhu nggak doa seperti yang tertulis di HPT habis wudhu kan. Kalau nggak doa, nggak sah hukumnya. Ya kan repot. Nah, maka buku ini aslinya itu ya sekedar untuk panduan. Tapi ini bukan fikih. Yang bab wudu, bab sholat itu bukan fikih. Karena kalau fikih harus rinci. Kalau nggak rinci repot. Kapan kita sujud sahwi, kapan enggak. Nah, ini contoh sederhana nih, contoh sederhana. Sholat itu, ya, rukunnya kan ada dua. Qauli, fi'li. Qauli itu baca takbir Allahu Akbar. Qauli itu maksudnya harus diucapkan, minimal terdengar telinga sendiri. Kemudian baca Fatihah, kemudian tahiyat akhir, sholawat, pada tahiyat akhir, salam. Ya. Nah, sekarang kalau namanya saya takbir Allahu Akbar langsung baca Fatihah, nggak baca doa iftitah, sah nggak? Tapi di HPT suruh baca doa iftitah dulu tuh. Kalau saya nggak baca ta'awud, sah nggak? Sah. Di HPT suruh baca ta'awud. Kalau umpamanya saya tidak baca doa iftitah, sujud sahwi nggak? Enggak kan? Di HPT nggak disebutin itu. Kalau saya cuma rukuknya gini, diem, nggak baca apapun, iktidal, nggak angkat tangan, iktidal aja diam aja, nggak baca apapun, sah nggak? Sah. Ini HPT nggak gitu. Nah ini contoh. Kalau saya nggak tahiyat awal, mengapa kalau nggak tahiyat awal kok sujud sahwi umpamanya? Padahal itu kenapa kok sujud sahwi loh maksudnya? Ini kan seperti itu. Nah ini disebutkan di fikih. Oh ini sunnah, oh ini hay'ah, oh ini rukun, oh ini syarat, itu ada di fikih. Maka saya pakai ini. Adapun ini tetap kita pakai ketika terjadi perbedaan. Jadi akan saya sampaikan, oh di wudhu mazhab Syafi'i sebagian kepala, di HPT seluruh, dalilnya seperti ini, dalilnya seperti ini, kan gitu. Jadi kita bisa paham itu. Oh yang membatalkan wudhu di antaranya mazhab Syafi'i begini, kalau bersentuhan bulan mahram batalkan wudhu. Kalau di apa namanya HPT tidak batalkan wudhu, yang digunakan hujahnya alasannya seperti ini. Sehingga dengan perbandingan seperti itu, ketika ada pendapat lain yang berbeda dengan kita paham, oh ternyata dasarnya seperti itu.
oh yang ini landasannya seperti ini. Sebenarnya ini ada yang sudah ditahrij, yang sudah disebut bukan ditahrij. Sudah ada yang disebutkan hadis-hadisnya, cuma saya mau nyari saya. Di Mesir nanti tanya teman. Supaya kalau di Muhammadiyah kan sering dikit-dikit dalili. Ya. Semua itu pakai dalil, gak ada madzhab fikih, gak pakai dalil. Ini semuanya Quran Sunnah semua. Apalagi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu termasuk madzhab yang paling berpegang pada Quran Sunnah. Syafi'i, Hambali itu termasuk yang paling itu dengan Quran Sunnah. Jadi semua itu pakai Quran pakai Sunnah, gak ada yang madzhab fikih gak pakai Sunnah. Ya, dulu. Ini yang pertama. Yang kedua, kita sering dengarkan madhab, ya tadi saya bilang madhab Yongko. Madhab. Dulu zaman Rasul itu, ya kalau ada masalah ya tanya langsung ke Rasul, kan? Ada pertanyaan tanya langsung ke Rasul. Sehingga simpel. Tapi zaman Rasul pun sahabat pernah berbeda soal fikih. Loh kok iso? Ada Rasul. Kok iso beda soal fikih piye? Nah, ini sering saya sampaikan ini. Nah, mungkin barangkali ada yang pernah belum dengar. Suatu kali Rasul hendak pergi selepas perang dari perang Khandaq. Pulang, sahabatnya pulang dari perang Khandaq, Rasul baru sampai rumah, belum sempat ganti pakaiannya, menaruh pedangnya, tiba-tiba mereka sudah datang. Ya Muhammad, kok sudah mau istirahat, kok sudah mau meletakkan baju besimu? Loh kita malaikat itu belum selesai perang. Pakai Rasul. Loh Imam kemana? Kita ini mau menuju ke Bani Quraidah. Bani Quraidah ini orang Yahudi yang khianat waktu perang Khandaq. Ya. Jadi waktu perang Khandaq, orang Yahudi berkhianat, berkoalisi dengan orang-orang kafir Quraisy. Maka malaikat Jibril dan semua malaikat setelah perang Khandaq usai, orang kafir Quraisy tidak bisa menghancurkan kaum muslimin, pulang dengan tangan kosong karena Allah turunkan badai yang luar biasa itu. Maka kemudian malaikat langsung menuju sana, diperintah oleh Allah untuk memerangi orang Yahudi yang berkhianat. Maka Rasul langsung kemudian keluar lagi, dipanggil kaum muslimin. Kaum muslimin juga kaget persadi baru pulang belum selesai ada apa gitu. Maka sampaikan wahai kaum muslimin, kita baru selesai perang Khandaq. Tapi perang belum usai. Baru saja Jibril datang menyampaikan kepada kita bahwa malaikat sudah berangkat duluan menuju Bani Quraidah untuk memerangi orang-orang Yahudi. Setelah itu kemudian Rasul mengatakan begini, kita akan siap-siap menuju ke sana. Supaya cepat maka saya akan bentuk pasukan kecil yang berangkat duluan. Maka kemudian Rasul bentuk pasukan kecil, satu batalion, satu inilah ya. Setelah jadi siap semua, yang lain siap-siap berangkat, esok hari sudah siap. Ini harus berangkat duluan. Jangan sampai malaikat saja sudah berangkat, kita yang masih leha-leha. Maka Rasul pesan, kalian yang berangkatnya harus cepat. Pesan, harus cepat. La tusolliyan ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Dalili la tusolliyan ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sekali-kali kalian sholat kecuali telah sampai di Bani Quraidah. Sahabat semuanya dengar hadis ini. Hadisnya si jitok. Orang-orang beda nih, plak kabeh kerumunnya plak si jitok. Akhirnya mereka berangkat. La tusolliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Dengan berbekal hadis itu berangkatlah mereka. Sampai di perjalanan ternyata sudah waktu asar, belum nyampe ke Bani Quraidah. Akhirnya sebagian sahabat kita sholat asar. Sahabatnya, lu, kamu nggak dengar Rasul bilang apa? Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ini kita masih di jalan. Maka sahabat yang nggak sholat itu mengatakan begini, bukan gitu maksud Rasul. Kita itu sudah cepat sampai sana. Ya, kita kan belum nyampe, tapi udah waktunya sholat kita sholat. Jadi maksud tersebut cepat. Dijawab lagi, enggak gitu.
Rasul perintah sholat di sini, sholat di sana, bukan sholat cepat apa enggak. Pokoknya apa anane ngomongin ngono ikuti. Nah gitu. Enggak, itu maksudnya itu kita itu suruh cepat. Nah, yalah kan. Dua kelompok yalah. Yang satu memahami hadis apa adanya tekstual, pokoknya sampai bani kulit toh sholat yang belum lain tuh. Nah gitu. Yang satu kurang ngono maksudnya Rasul kita cepat. Habis itu urung teko sholat ini kan gitu. Adalah cepat aja yang mau sholat di sana, yang mau sholat sini sholat sini. Gitu. Akhirnya satu kelompok sholat di situ, satu kelompok lagi enggak sholat nanti aja dah sampai sana baru sholat sesuai dengan perintah Rasul. Nah, gitu. Dua-duanya juga sholat di sini juga sesuai dengan perintah Rasul. Gitu. Memahami ini beda. Padahal hadisnya podo, kabeh krungu. Ya, akhirnya setelah itu mereka sampai ke Bani Quraidah, yang ini sholat di Bani Quraidah. Terjadilah Rasul kemudian dengan bersama supaya datang, terjadilah pengumpulkan di Bani Quraidah dan sebagainya, sehingga Bani Quraidah terkalahkan. Maka setelah selesai itu apa sahabat, oh iya kita itu waktu berangkat itu sholat dua kelompok sih bener sampai gitu. Lapor aja Rasulullah, kita di jalan itu engkau mengatakan begini di jalan itu udah waktunya asar ya Rasulullah. Sebagian kita memahami kita suruh cepat-cepat, tapi kita belum nyampe, sudah pas waktu asar. Maka sebagian kita sholat di jalan, sebagian lagi kita memahami pokoknya engkau memerintahkan kami sholat di Bani Quraidah, ya sudah kita sholat di Bani Quraidah meskipun terlambat sholatnya, yang penting sholat di Bani Quraidah. Ini yang benar yang mana ya Rasulullah? Apa jawab Rasul? Ini benar, ini benar. Itu begitu, dua-duanya dianggap benar para dalil podo. Perbedaan fikih seringnya itu bukan dari perbedaan dalil, bukan seringnya, kadang itu bukan dari perbedaan dalil, tapi beda dalam memahami dalil. Maka ada namanya ad-dalil, kata orangnya, ada namanya istidlal. Dalil ini Quran Sunnah umpamanya ya, dalil itu banyak sih, tapi maksudnya Quran Sunnah lah gampangnya. Istidlalnya cara memahami Quran Sunnah, cara memahami Quran Sunnah. Nah, kadang dalilnya siji dengan gampang Quran Sunnah. Nah, asli dalil ini banyak kalau di kitab apa namanya Al-Lumah. Aduh. Ya. Istidlal itulah kemudian disebut dengan istilah usul fiqh. Dari istidlal itu nanti akan muncullah yang namanya pemahaman yang berbeda-beda itu. Hasil dari pemahaman ini itulah yang kemudian disebut al-fiqh. Ya. Dalil istidlal baru muncul fikih itu sudah yang ketiga. Maka orang ingin paham dalil harus paham cara istidlal, harus paham usul fikih. Kalau harus paham usul fikih baru paham fikih, baru tahu fikih. Kalau kita nggak paham istidlal ini, maka kita cukup ambil fikih yang sudah jais, yang sudah siap saji. Contoh fikih madzhab atau APT atau fatwa tajwid sudah siap saji. Karena kita nggak bisa ini, kecuali kita bisa ini, maka kita bisa istidlal. Kalau kita nggak bisa, maka kita ambil yang siap saji. Sehingga ketika kita itu mengikuti fikih madzhab itu sebenarnya jalan terbaik, termudah bagi orang awam. Iya, matur nuwun para ulama itu yang telah meletakkan dasar-dasar ini. Kalau enggak ya repot. Nah, sekarang orang bahasa Arab iso dikit-dikit ndi dalile. Dikira dalil itu gampang, dalil itu begini. Kayak wamsau bi ruusikum, bedone cuma hakrok. Basuhlah kepala kalian.
Cuma tak lo bedanya. Dalilnya pondok kabeh ayat tutur itu semua mazhab. Tapi gara-gara rubah ini, yang satu mengatakan tabaid, satu mengatakan iltisaq, satu mengatakan harus semua dibasuh Hanafi, ada yang mengatakan sebagian Syafi'i. Bahkan 3 hal lain pun yang asal sudah basah sah itu. Apakah bedanya karena dalil? Enggak, dalil pondok. Bedanya tidak. Kok itu? Sepele, bro. Dan ini dalam Al-Quran wakeh. Banyak sekali, hanya beda ba, hanya beda al, hanya beda waw, kok. Nah, ini kita tahu beda-beda ini dari mana? Dari sini. Hari orang ngerti bahasa Arab seperti itu, di dalile, oh iya ngerti kok. Jadi perbedaan itu nggak sesederhana yang kita bayangkan, nggak sesederhana di dalile itu enggak. Supaya menghasilkan fikih itu butuh istidlal, butuh usul fikih. Hanya yang dalilnya sama, memahaminya beda. Itu belum lagi nanti ketika ini ono dalil, ini ono dalil, ini non nas, di sini tinggu, dua-duanya sahih. Nah itu kan. Iya. Ada lagi contoh gampangnya ya. Ayat a'mal afdal indallah. Amal apa yang paling baik di sisi Allah? Sahabat nanya ke Nabi. Nabi jawabnya apa? Al-jihadu fisabilillah, ya kan? Jihad di jalan Allah. Sahabat lain takon mana? Ya Rasulullah, ayat amal afdal indallah. Perbuatan apa yang paling baik di sisi Allah? Rasul jawabnya apa? Birrul walidain. Loh, beda. Jare jihad fisabilillah iki birrul walidain. Sahabat takon mana sesuk? Takon mana? Ayat amal afdal indallah. Pertanyaannya podo persis. Jawabnya apa? Hajjun mabrur. Loh, beda mana? Jare jihad, jadi birrul walidain. Jadi jihad apa hajjun mabrur? Apa menca-menca? Ini kan orang sopan jadinya sama Rasul kan. Sahabat tekan mana? Oh, sahabat yo. Ya Rasul, ayat amal afdal indallah. As-salatu ala waqtiha. Loh, beda mana? Ini hadisnya sahih kabeh. Pertanyaannya podo persis. Jawabannya beda-beda. Kok iso? Karena kebutuhan penanya beda-beda. Yang satu punya duit malas kaji, kira-kira apa? Haji. Yang satu lagi nek sholat pilih dari dia malas sholat. Sing duwe orang tua sepuh, orang sing rawat, kira-kira apa? Rawat orang tua. Zaman perang yang paling baik apa? Jihad. Ya kan? Satu orang datang ke saya, Ustaz, nek makan daging kambing boleh nggak? Oh boleh, halal, halal. Silahkan makan sate enak. Satu lagi datang, Ustaz, saya habis dari rumah sakit, divonis dokter stroke. Katanya nggak boleh makan daging kambing pada saat sate. Aslinya sate itu halal apa haram, Ustaz? Halal makan. Teman makan sate. Kira-kira apa yang terjadi? Mas, selesai kan, udah M kan? Pertanyaannya podo persis, tapi kalau jawabannya podo bisa menghancurkan orang. Maka yang namanya apalagi fatwa itu harus lihat sopo sing dikon, kondisinya bagaimana. Jangan kemudian ngasih jawaban itu sama persis semua orang. Oh belum tentu. Maka itu sulitnya jadi mufti. Harus tahu psikologi sopo sing dikon, kondisinya bagaimana. Sehingga saya harus memberikan jawaban seperti ini gitu. Nah ini kan kalau kita lihat terus kan repot itu. Kalau kita hanya mati di dalil pokoknya yang namanya daging kambing halal, ya repot nanti ada orang stroke jalan tinggi apa di halal di kabeh bubar gitu. Jadi nggak sesederhana di dalil. Karena sekarang kan banyak kelompok yang pilih di dalil itu nggak sesederhana itu yang fikih. Apalagi fatwa, fikih sama fatwa beda dikit. Jadi tidak sesederhana itu. Kita mesti paham seperti ini. Maka bagi kita, ketika sudah ada fikih semua berumbun, karena sudah ada barang siap saji. Maka ulama kita luar biasa. Ya, yang pertama ya. Kemudian zaman Rasul meninggal. Sampai nanti diingatkan. Kalau saya sudah 20
tak pindah ke ini tempat-tempat minimal 1 hadis lah. Minimal 1 hadis dapat. Biar 3-3-nya dapat. Ini masih mengantar ya, belum ke kitabnya ya. Belum. Saya penting kan ngerti fikih gitu loh, Sedang SKS gitu. Ini nggak cuma sekali pertemuan ini kan? Ya. Jadi fikih itu Masya Allah. Kata Syahli Sumah, persoalan yang ada di fikih itu ada berapa? 2.200.000 persoalan. Kita bahas kira persennya. Kalau nanti ke perpustakaan saya, itu akan lihat kitab fikih namanya Al-Mughni, punya Ibnu Qudamah. Nanti lihat, punya segini. Itu ada berapa persoalan? Baru 2.000. Ada dia cilik. Jadi kita itu belum apa-apanya dibanding Imam Syafi'i, dibanding Imam Hanafi, suku hitungnya itu kita belum ada. Mereka 2.200.000 persoalan kuasai semua. Bayangin, kita dikituala Imam Mazhab mereka makan, kita juga makan podo mangane. Kalau pendapat Imam Mazhab bertentangan dengan kitab sunnah, ya kita tinggalkan. Imam Mazhab nggak pakai Quran, nggak pakai sunnah, kan? Mereka yang hafal Quran, hafal sunnah lebih dari kita, gitu. Maka ini dunia medsos ini sangat mengerikan. Mereka yang belajarnya hanya pakai Google itu, yang nggak punya kiai, yang nggak bisa bahasa Arab, tapi berani menolak pendapat para asatidz kubar, para kiai besar, ditolak dianggap bertentangan dengan Quran sunnah. Itu dari mana kan itu? Ini perlulah kita bentengi hal seperti itu biar kita paham. Rasul wafat, persoalan makin panjang. Dulu zaman Rasul enak, ada persoalan tanya Rasul, ada persoalan tanya gitu. Nah, Rasul semua meninggal nggak ada. Zaman Abu Bakar sibuk perang. Abu Bakar berapa tahun? Jadi khalifah? 2 tahun kekhalifahan Abu Bakar itu sibuk dengan urusan perang melawan orang murtad. Tapi apakah zaman Abu Bakar juga ada persoalan fikih? Oh, ada, wakil. Selama 2 tahun itu banyak. Yang paling terkenal adalah pembukuan mushaf. Ya, mushaf ya, bukan mushaf ya, bukan Quran. Ya. Yang mau ngeteh ini siap di situ tuh ada. Saya. Yang mau ngeteh tinggal ke belakang. Ada situ samping. Ya, sambil santai. Ya, sambil. Imam Wahid. Apa makna Imam Wahid? Perhatikan satu. Oh jangan. Satu gelas buat saya. Mas Tony jangan. Ambil sendiri. Ya asal. Putranya Pak Leon sudah besar, udah kan? Kalah. Saya tadi ini. Tadi Pak, ya Ustaz. Mau tak buang kalau nggak kotor itu nggak diurus tak buang kan? Ada Liman, apa? Tadi isap sana. Karena kita buat biah lingkungan bahasa ini. Lingkungan bahasa itu saya menggunakan teori orang yang tidak bisa bahasa Arab sama sekali, bahkan nggak bisa bahasa Indonesia. PKI ke Saudi, nggak nyampe setahun, 6 bulan ya, atau setahun lah, pulang dari Saudi. Bahasa Arabnya sudah jauh lebih baik daripada orang pesantren 6 tahun. Harus ngerosoi, sudah dulu bingung. Jadi kenapa kok bisa begitu? Ya kan? Karena meskipun bahkan kadang buta huruf nggak bisa baca terus. Kadang kait-kait, maksudnya bahasa tulis Arab itu kadang nggak bisa. Tapi mereka dengar ngomong, jadi bisa. Kayak anak kecil persis, baby. Itu mereka bisa ngomong, bisa bicara sebelum bisa nulis. Kok bisa? Karena ditimang-timang sama ibunya kan, diajak ngobrol terus, jadi bisa. Maka anak kecil itu kalau ingin bisa ngomong, ya memang harus diajak ngobrol sama ibu. Dan harus sering dimomong oleh ibu.
kalau dimomong per bapak-bapak harus dijarki. Kalau iso ngomong-ngomong, iya. Kebetulan diri. Kebetulan dewi, kebetulan kan HP gitu ya. Makanya ibu itu punya perbendaharaan perkataan berapa per hari? 22.000. Ya, 22.000 kata yang harus dikeluarkan per hari. Oke. Cerewet berarti. Iya, tapi ada kayak gitu. Kalau nggak cerewet punya anak kecil harus ngomong nanti. Kasihan. Makanya kalau ada suami dicerewetin, diomelin sama istrinya, mikir wah lagi setoran. Bisa lagi setoran. Menghabiskan. Kalau aku ikut aku. Murojaah. Bisa 10.000 paling. Pasrah. Pasrah. Kita ingin target. Maha benar atas segala perkataan. Pasang target. Amun saking mriki kita. Ya kan gitu. Karena memang semakin diajak bicara anak itu makin cepat. 2 tahun, 3 tahun cepat. Makanya kalau anak kecil serius sama ibu, insya Allah ngomongnya lebih cepat lah dibanding saya sama bapak. Jarki nangis di bawah, kok menyadar. Pokoknya pinter ngomel. Ayo dia. Orang domian. Kembali ke rektor. Pada masa Abu Bakar ya, terjadi peristiwa perang ya, perang besar. Waktu itu perang melawan orang murtad, Muslim Al-Kadzab ya, di antaranya. Nah, pada waktu salah satu perang melawan orang murtad itu terjadi peristiwa yang cukup menggetarkan para sahabat, yaitu syahidnya kisaran 70 sahabat yang wafat Al-Quran. Sementara tidak semua sahabat itu hafid Al-Quran. Jumlah sahabat ada berapa? 124.000 sahabat. Dan itu semuanya masuk surga. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada semua sahabat dan sahabat ridha kepada Allah. Ya, kalau Allah dari itu udah surga. Bayangkan satu generasi jumlahnya segitu banyak, surga semua. Makanya Al-Quran mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Baik-baik manusia yang pernah ada di muka bumi. Enggak pernah ada zaman sejak Nabi Adam sampai kiamat satu generasi soleh semua mlebu surga kabeh. Oh no. Kecuali zaman sahabat. Makanya sebaik-baik generasi. Meski demikian tidak semuanya hafid Quran, tapi semuanya mengamalkan Al-Quran. Enggak semua hafid, tapi semuanya mengamalkan. Maka ketika ada 70 sahabat yang hafid Quran meninggal, geger sahabat. Wah, dipikir nanti kalau yang para hafid Quran syahid ini nanti generasi setelah kita ini gimana ini nanti. Akhirnya dilaporkanlah ke Abu Bakar ya, sama musyawarah cari jalan keluar. Maka ringkas cerita, Umar dan Ali usul untuk dibukukan mushaf Al-Quran. Mushaf ya, kalau orang Indonesia kan seringnya banyak Quran ya. Quran itu Qurannya tuh alif lam mim. Ada Quran isinya tuh Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Itu namanya Quran. Adapun kertas lembarannya itu ya, itu namanya mushaf. Maka kalau di toko itu bilangnya Pak, saya mau beli mushaf Al-Quran. Bukan saya mau beli Quran nggak dijual belikan Quran. Kita itu beli buku ini, kita tuh beli lembarannya itu kertas. Saya mau beli kertas yang dalamnya ada tulisan Al-Quran. Ya itu mushaf Al-Quran. Kalau di Arab bilangnya gitu. Gimana kamu beli mushaf? Gitu. Nah, kalau di Indonesia kan bilangnya Quran ya, mau beli Quran. Qurannya beli di mana? Quran kok dibeli? Quran yang bisa belikan. Karena Quran itu firman Allah. Ya, firman Allah. Maka Abu Bakar mikir, wah ini berat ini. Rasul nggak pernah melakukan itu.
Nanti khawatir kalau kita lakukan itu bid'ah, melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah. Kan kita khawatir seperti itu. Tapi Ali dan Umar, nah ini penting. Kalau nggak kita lakukan, nanti generasi setelah kita mau dikasih apa? Generasi setelah kita mau belajar apa? Qurannya bagaimana? Nah, juga ya. Akhirnya Umar mengatakan, kalau gitu saya istighfar dulu beberapa waktu, sehingga nanti bisa memberikan keputusan. Maka setelah beberapa waktu kemudian Abu Bakar datang lagi, kumpulkan lagi, dan disepakati itulah karena ini mengandung maslahat bagi kaum muslimin, maka kita putuskan pembukuan mushaf. Maka kemudian dibentuklah tim, dibentuk panitia, ketua panitianya Zaid bin Sabit untuk mengumpulin semua lembaran tulisan Al-Quran yang ditulis di daun kurma, di pelepah kurma, di batu, di apa dikumpulin, kemudian dibukukan itu. Nah ini namanya fikih. Di antaranya para ulama mengatakan inilah yang kemudian disebut dengan istilah maslahah mursalah. Apa itu? Melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasul, ya kan? Tapi mengandung maslahat bagi kaum muslimin. Mengapa? Nah, ini masuk ke sini nih, jangan kita masuk dalam istilah. Jadi di antaranya yang di sini itu, di antaranya itu ada namanya al-maslahah atau al-masolih, al-maslahah. Apa itu? Sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasul tapi mengandung manfaat. Meskipun nggak ada dalil, maka kalau ada orang hidup di dalil repot. Kenapa? Pakai ATM orang dalil. Dari ngadeson naik sini naik mobil ya orang dalil, kan gitu. Tapi kan punya masalah, mau soal dari ngadeson sini naik kuda, karena Rasul pakai kuda kan, sunnahnya pakai kuda. Ya nggak gitu juga. Jadi kita boleh melakukan hal-hal baru yang tidak dilakukan oleh Rasul, yang itu mengandung maslahat. Jadi tidak semua yang tidak dilakukan Rasul itu haram. Tidak semua yang tidak dilakukan Rasul itu bid'ah. Tidak semuanya. Termasuk diantaranya tidak dilakukan Rasul mengandung maslahat, bukan bid'ah. Boleh, namanya maslahat mursalah. Contoh lain apa? Sekarang kalau nikah itu harus ke KUA, ya kan? Pakai surat resmi, penghulu dan lain-lain ya. Tapi zaman Rasul nggak ada, nikah yang penting nikah aja, nggak usah pakai KUA. Di hadapan kiai cukup ada saksi selesai. Nah, tapi kalau terjadi perceraian, siapa yang tanggung jawab? Buktinya nanti kalau dia nggak mau ngasih nafkah, kalau umpamanya punya putra, kemudian suaminya tahu lari, mau nuntut ke siapa, isbat bukti bagi ayahnya bagaimana, ya kan apa semuanya itu. Kalau soal waris nanti ayahnya meninggal, kemudian anak-anak rebutan waris mau ke KUA, ke pengadilan agama, mau membuktikan ini anak dari si A, buktinya apa, kenapa? Wah tapi itu nggak ada zaman Rasul itu, nikah di KUA itu nggak ada. Iya nggak ada benar, tapi maslahat. Coba kalau kamu nggak niat, kamu repot nanti gitu. Ini yang namanya maslahat mursalah, sesuatu yang nggak ada zaman Rasul tapi ada manfaat. Termasuk nikah di KUA itu pun bermanfaat, maka boleh. Maka kalau nanti akan belajar di sini, nggak ada syarat nikah itu kok daftar di KUA, itu nggak ada. Tapi berdasarkan masalah saat ini kita tambah rukunnya satu lagi, daftar di KUA. Kenapa? Kalau enggak repot. Ini banyak lagi contoh lain, lampu lalu lintas, rambu-rambu, undang-undang, banyak sekali lah. Itu semua hal-hal baru yang tidak pernah ada di masa Rasul. Jadi tidak semua yang tidak dilakukan Rasul itu haram.
Kalau kita berpatokan bahwa al-mas'ud anhu, semua yang tidak dilakukan Rasul itu haram, kita akan kaku sekali gitu. Makan kita harus pakai gandum. Rasul nggak ada pernah makan beras ya? Pernah nggak ada riwayat Rasul makan nasi? Nggak ada. Apalagi makan laron. No, gitu. Maka yang dibutuhkan kan istihad ini supaya lentur. Maka ulama kita itu cerdas. Ulama kita itu hebat bagaimana Al-Quran Sunnah yang hanya sedikit tapi bisa soleh likuli zaman wal makan, bisa sesuai dengan ruang waktu meskipun sampai hari kiamat, bisa dipahami, bisa menjadi solusi dengan Quran Sunnah. Quran itu 30 juz sampai kiamat cuma 30 juz, nggak nambah. Hadis katakanlah sekian juta hadis, 2 juta, 3 juta hadis, ya segitu dok, nggak akan nambah. Tapi kehidupan kita nambah terus persoalan. Dulu nggak ada HP, sekarang ada HP. Dulu perjalanan pakai kuda, sekarang pakai pesawat, pakai kereta cepat, dan pakai ATM. Jual beli dulu ya dan biadin, sekarang tinggal pakai HP, Shopee, ya kan? Ayo kita nggak pakai Shopee, repot. Kalau nggak istihad, repot. Maka perlu ya ini. Jadi ini yang saya sampaikan intinya untuk mengatakan bahwa di Galilei itu nggak sesederhana itu. Nanti kacau kalau sedikit-sedikit di Galilei itu. Maka para ulama itu dalil itu nggak cuma Quran Sunnah kok. Ini juga termasuk dalil. Namanya maslahat musalah. Padahal nggak ada di Quran, nggak ada di Sunnah, tapi yang dilihat maslahat. Contoh, kalau ke kamar mandi di di pom bensin, ya, bayarnya berapa? 2.000 ya. Pipis, BAB, 2.000 ya. Mandi, 2.000. Tapi ada yang 2.000 semuanya kan gitu. Padahal kan air yang dipakai untuk pipis, untuk BAB kan beda ukurannya itu kan. Satu orang juga ada yang pipis tuh biur, ember, boros tenan. Ada yang cuma sak gayung, tapi tetap 2.000. Nah, nanti ada yang wakil dolim harus besok harus sesuai dengan hukum fikih, pokoknya diukur. Kalau ke kamar mandi satu, kalau pakai satu gayung 2.000, 2 gayung 4.000. Repot lah, repot. Jadi ukurannya pakai air, pakai apa gayung, penggunaan air kan repot. Maka menggunakan istilah apa istilahnya istihsan, wis pokoknya atau urf, pakai istihsan itu yang penting. Ini kan menyalahi kias aslinya. Kiasnya kan kalau penggunaan air antara penggunaan air rong ember, kalau seandainya kan mesti organik beda. Ya kan mesti ini secara kias ya gitu. Tapi yang penting masalah kabeh padha wae lah, dianggap padha wae ya. Ini namanya istihsan. Istihsan ya gitu. Orang dalil dengan cara ini menyalahi kias. Ada sudah dalil. Ini maka dalil itu banyak. Jadi zaman Abu Bakar itu sudah menggunakan model istihad seperti ini, diantaranya maslahat musalah. Zaman Umar lebih banyak lagi. Zaman Umar itu diantaranya istihadnya itu apa? Umar itu dia mulai membentuk yang namanya Baitul Mal. Kasih tempat khusus, gedung khusus, catatan khusus, rapi sekali administrasi, ada penjaganya, ada macam-macamnya. Zaman Rasul sudah ada Baitul Mal, tapi tidak serapi, sedetail zaman Umar. Zaman Umar sudah pakai pos, kantor pos. Jadi kalau ngirim surat ke gubernur itu sudah ada pos-posnya. Itu Rasul juga nggak ada. Istihadnya Umar. Ada lagi istihad Umar yang sangat terkenal. Ada orang mencuri, dilaporkanlah, ya Umar, ada saya mencuri. Siapa yang nyuri? Tangkap. Tangkap. Bawa sini. Tanya, kamu nyuri? Iya benar. Nyuri ke rumahnya sini? Benar, saya nyuri. Berapa kamu nyuri? Ya saya lapar, saya sesuai dengan kebutuhan saya sama keluarga, secukupnya lah saya. Kenapa kamu nyuri? Tangga saya ini sugihnya minta ampun, saya hidup kelaparan, nggak peka sama sekali. Saya mau mati, mau apa, nggak peka. Ambillah saya harta dari dia.
Kalau Umar bilang kan kamu ngambil hakmu. Ini kan haknya orang miskin kan. Diganti ya dimarahin sama orang kayak bener dia ngomong gitu bener nggak? Bener ya. Ya sudah kalau benar berarti dia itu mengambil hak dia. Kalau dia sampai nyuri lagi, kamu saya potong tangan. Sing diancam sama sing dicolong. Bukan yang nyolong. Sing dicolong, sing diancam. Kalau dia sampai nyuri lagi, kamu yang saya potong tangannya. Kenapa? Karena dia itu tidak peka. Orang miskin itu punya hak untuk mendapatkan makanan dari orang kaya, baik dari zakat ataupun sedekah. Kan gitu. Umar melihat maqasid syariah, tujuan bahwa harta itu tujuan utamanya itu adalah menjaga supaya kita itu bisa hidup, bisa eksis. Kalau ada orang miskin mencuri kepepet, tidak bisa dihukum karena dia tidak punya harta yang bisa menghidupi dia. Dihukum itu kalau pencuri memang hobi. Seperti apa itu? Preman yang suka malak, kan hobi itu. Kalau kayak gitu tuh potong tangan. Itu udah hobinya nyolong, hobinya malak kan gitu. Tapi kalau kepepet nggak bisa tuh kok. Padahal kalau kita lihat Quran jelas asari kosiriko tokoh di mana, nakal di mana. Jadi orang yang nyolong potong tangannya, itu Qurannya ngomong begitu. Tapi Umar kenapa nggak nyolong, nggak potong tangan orang yang mencuri? Karena lihat tujuan. Maksudnya ayat ini nggak semua orang yang nyuri potong tangan itu enggak. Nyuri itu ada syarat-syaratnya. Di antara syaratnya harus sudah sesuai dengan nisab pencurian. Di antara syaratnya itu harta itu disimpan. Di antara syaratnya itu tidak dalam kondisi yang memang dalam kondisi kacau. Di antara syaratnya itu orangnya itu tidak dalam kondisi kepepet dan sebagainya. Ada syarat-syarat sehingga orang mencuri itu dipotong tangan. Dan Umar paham soal ini, maka tidak serta-merta kemudian orang mencuri dipotong tangannya. Jadi tidak hanya mau baik Quran sunnah apa anani, bahkan seakan-akan justru bertentangan dengan Quran seakan-akan. Tapi karena Umar paham maksud dari nas, inti dari nas, maka justru itu yang dilakukan Umar. Ini perkembangan, makanya nanti akan muncul dalam ilmu maqasid syariah. Biasanya kalau ilmu maqasid syariah itu pengembangan dari strategi ya, maqasid. Saya nulis 3 jilid secara maqasid syariah, ya. 1 jilidnya 300 halaman. Ada di perpus ini. Kalau udah habis nggak tahu. Kalau udah habis nanti kita cetak lagi. Kalau yang usul fikih yang ini, saya ada tulis ada 2 buku juga yang khusus membahas tentang bab bi tadi itu. Ada judulnya semantik. Itu khusus bahas tentang wow apa itu. Ada lagi yang masuk dari tasyrik yang terkait masalah musalah istisna itu ada 1 buku tapi belum saja tak masih di komputer. Itu ada hampir 300 halaman juga. Terus ada lagi yang 2 jilid soal usul fikih kontemporer, ada di situ. Ya. Jadi ini luas usul fikih itu bahasanya. Luas. Maka kita berterima kasih pada para ulama usul. Ya. Kalau kita baca di perpustakaan banyak sekali kecil-kecil. Ya. Jadi ketika saya nyebutin buku-buku itu, termasuk karya saya bukan untuk sombong, tapi untuk masih semangat dan pengetahuan bahwa seni ilmu itu tidak sesederhana sekecil yang kita bayangkan. Luas sekali. Ya. Para sahabat pun ini kadang berbeda pendapat. Dan antara pendapat satu sama lain kadang berbeda. Saya tak tambahin sedikit lagi yang tadi yang masalah Abu Bakar. Kalau para Abu Bakar, Umar kemudian waktu tadi membuka mushaf itu sepakat, itu namanya ijma', ya, kesepakatan para sahabat. Jadi sudah diputuskan itu ijma'. Dari ijma' itu berdasarkan nanti dari ijma' itu muncul ini. Tapi ijma' kesepakatan para sahabat. Ini tapi istilah-istilah itu belum muncul di era sahabat, nanti munculnya di era tabi'in. Setelah para imam itu berusaha untuk merumuskan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Abu Hurairah itu punya dalam salah satu fatwanya mengatakan, ya, menurut beliau dari sabda Rasulullah SAW, bahwasanya seorang yang sedang sholat ketika lewat di hadapannya itu 1 anjing, 2
keledai. Ketiga, perempuan, maka sholatnya batal. Abu Hurairah, ada sahabat yang tak terima, mosok wong wedok di pondok di kerut, anjing karo keledai kan. Yang bener aja dia Abu Hurairah gitu kan, pengen meyakinkan lagi, ini bener apa ora? Datanglah tanya ke sahabat kepada Ibunda Aisyah. Wahai Ibunda Aisyah, kemarin kita ikut ngaji bersama Abu Hurairah. Abu Hurairah itu mengatakan, kata Rasul, kalau orang sholat kemudian lewat di hadapan dia itu anjing atau keledai atau perempuan, sholatnya batal. Wahai Ibunda, benar apa tidak? Dijawab oleh Ibunda Aisyah, Abu Hurairah ngerti. Rasul itu kalau sholat kadang saya di depannya. Saya kalau sholat malam saya tidur, kaki saya terlalu melantrang ya, selonjor. Sehingga ketika sujud kaki saya diambil, disingkirkan. Ketika sujud kaki saya diambil, disingkirkan. Itu kan dia Aisyah di depannya. Artinya tidak batal. Artinya Aisyah fikirnya beda dengan Abu Hurairah. Nah, itu terjadi pada masa sahabat. Kadang antara Ibnu Umar dan Umar, kadang antara Ali, kadang antara siapa itu, kadang saling beda. Dan semuanya itu berpatokan pada hadis, pada Al-Quran. Meskipun memahaminya beda. Itu zaman sahabat ya, yang mereka itu luar biasa, tetapi ternyata juga sudah mulai muncul perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Pada masa Umar, ya, sahabat itu nggak boleh keluar Madinah. Pokoknya semua sahabat Nabi selama 12 tahun berarti Umar memimpinnya harus dipandang. Nggak boleh keluar Madinah. Alasannya apa? Kalau ada persoalan itu dikumpulkan sahabat, sehingga Umar akan tanya, ini persoalan ini pernah ada nggak di zaman Rasul? Lalu Rasul memutuskannya bagaimana? Nah, gitu. Sehingga persoalan fikih itu bisa ijma' sahabi atau minimal ada pendapat para sahabat. Di perpus ada buku khusus tentang, ada dua ya. Satu, perkataan para sahabat yang kadang beda, implikasinya dalam persoalan fikih. Atau buku khusus. Ada satu buku lagi 2 jilid terkait af'alus sahabi, tindakan, perilaku para sahabat dan implikasinya terhadap hukum fikih. Sahabat ini kok gini, sahabat ini kok gini, sahabat ini kok begini gitu. Kalau sahabat semua sepakat dalam satu persoalan, itu oke, nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah kan ketika ada satu persoalan, sahabat ini ngomong ini kok, sahabat ini ngomong ini, kan gitu. Maka setelah perlunya beristihad. Ya, berapa ini? Saya stop dulu. Nanti pertemuan datang tak lanjut jadi misal tabiin sampai kemudian kita kenapa kok kemudian masuk ke takbir. Minimal tahu dulu sejarahnya sebelum kita masuk ke isinya ya. Matikan dulu nggak apa. Assalamualaikum.